Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Dalam podcast kali ini kita akan berbincang-bincang singkat mengenai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Salsabila Azahra, NIM 20601241003 dari kelas PJKRA sebagai host. Di sini ada narasumber saya. Silakan Mbak untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erma Yunita Septiani, NIM 206012411005 dari kelas PJKRA. Di situasi seperti ini, situasi pandemi COVID-19 seperti ini kan kuliah banyak yang daring ya Mbak ya. Tapi di fakultas kita, di Fakultas Ilmu Keolahragaan ini kan banyak juga yang sudah melaksanakan kuliah luring. Nah, apakah Mbak Irma sendiri sudah mengikuti kuliah luring atau masih daring dari rumah Mbak? Oke, untuk saya sendiri, alhamdulillah sudah mengikuti kuliah luring dengan sebagaimana mestinya, karena kan memang kemarin ada acara yang mengharuskan berangkat ke Jogja dan sekalian untuk mengikuti perkuliahan luring yang memang pada dasarnya udah ada surat edaran untuk beberapa yang dilakukan secara luring. Seperti itu. Baik Mbak Irma, seperti itu. Jadi sudah bukan merasakan seperti mahasiswa baru lagi ya, sudah mengenal kampus dan betul. Untuk kegiatan lainnya selain kuliah, Mbak Irma ini ada kegiatan lain atau tidak selain di perkuliahan tersebut? Oke, berhubung saya ini anak rumahan ya, jadi kegiatan sehari-hari kalau tidak kuliah ya hanya di rumah membantu orang tua jika ada yang perlu dibantu seperti itu. Kurang lebihnya ya selain itu juga ya mengerjakan tugas jika ada, jika tidak ya nggak ngapa-ngapain. Bahan-bahan ya Mbak ya. Betul. Baik, kita langsung saja ke topik pembahasan kita hari ini, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik ya Mbak ya. Ini lebih mengarah ke pertumbuhan anak dan remaja. Pertanyaan pertama untuk Mbak Irma ini, apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Oke, jadi menurut saya pertumbuhan sendiri itu adalah suatu proses perubahan secara kuantitatif pada aspek fisik maupun psikis yang mengarah kepada kondisi yang lebih matang. Jadi untuk pertumbuhan itu lebih mudah dipahaminya itu pertumbuhan adalah sesuatu yang bisa diukur seperti itu. Untuk perkembangan sendiri yaitu proses perubahan secara kualitatif pada aspek fisik maupun psikis yang mengarah pada kondisi yang lebih matang. Seperti itu, Mbak. Baik. Dari penjelasan yang tadi Mbak Irma jelaskan itu, apa sih contoh-contoh dari pertumbuhan itu sendiri dan perkembangan itu sendiri? Oke, menurut saya yang saya pahami untuk pertumbuhan itu contohnya seperti tinggi badan, berat badan, terus lingkar dada seperti itu. Kemudian untuk perkembangan sendiri itu dimisalkan dari kita bayi sendiri yang semulanya kita belum bisa tengkurap, kemudian bisa tengkurap, yang belum bisa berjalan, awalnya itu merangkak, kemudian bisa berjalan seperti itu. Baik, dari tadi udah definisi pertumbuhan dan perkembangan, terus contoh dari pertumbuhan dan perkembangan. Saya ingin tanya nih, apa sih perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan itu? Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai pertumbuhan dan perkembangan, untuk pertumbuhan sendiri yaitu bersifat kuantitatif yang atau bisa diukur seperti tinggi badan, berat badan, dan kosakata yang dikuasai oleh anak usia dini. Kemudian untuk perkembangan yaitu
bersifat kualitatif dan dapat dilihat dari perilaku anak, seperti itu. Nah, setelah itu saya ingin bertanya ini mengenai kapan sih perkembangan itu? Maksudnya dari kapan sampai kapan perkembangan itu berlangsung? Oke, jadi untuk perkembangan sendiri itu berlangsung dari lahir sampai kita mati. Misal dari kita sejak sudah ada di kandungan itu memang sudah ada pertumbuhan dan perkembangan sampai kita mati, dan pertumbuhan perkembangan itu berakhir pada saat kita sudah meninggal atau mati. Seperti itu. Nah, setelah berarti pertumbuhan dan perkembangan itu dimulai sejak kita lahir sampai kita meninggal ya, Mbak. Terus aspek apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan manusia? Oke, jadi untuk aspeknya itu ada 6. Yang pertama itu ada aspek agama, ada aspek fisik dan motorik, ada aspek kognitif, aspek sosial emosional, dan aspek bahasa, kemudian aspek seni. Seperti itu. Baik, Mbak. Dari tadi kita hanya membahas masalah perkembangan ya. Saya ingin tanya mengenai pertumbuhan. Apa sih maksudnya pertumbuhan itu, terutama yang terjadi pada anak usia dini? Oke, jadi pada masa anak-anak atau anak usia dini, pertumbuhan dan perkembangan itu mengalami peningkatan yang sangat pesat, maupun mentalnya seperti itu. Pada tahap awal, perkembangan janin sampai anak lahir, terjadi perkembangan sel-sel otak luar biasa. Kemudian setelah lahir terjadi proses milenialisasi dan sel-sel dan pembentukan hubungan antara sel syaraf, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya lagi. Ini bagaimana menurut Mbak Irma sendiri mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada peserta didik jika di kemudian hari Mbak Irma ini menjadi seorang pendidik? Oke, baik. Jadi menurut saya, jika di kemudian hari saya menjadi seorang pendidik, pertumbuhan perkembangan sangat penting karena itu akan mempengaruhi anak tersebut dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Dan demi kebaikan anak didik tersebut, apabila salah satu dari pertumbuhan atau perkembangan anak tersebut itu mengalami permasalahan atau kekurangan, anak tersebut akan mengalami ketertinggalan dalam mengikuti kegiatan yang sesuai bakat dan minat peserta didik tersebut inginkan. Kemudian kan untuk pertumbuhan dan perkembangan tersebut kan juga sangat berpengaruh bagi kedepannya bagi anak tersebut. Seperti yang tadi saya bilang, anak tersebut akan mengalami ketertinggalan dalam berbagai bidang seperti tadi minat bakat, terus kayak masa depannya juga akan terpengaruhi kayak gitu. Baik, khususnya ini di dalam perkembangan kan ada karakteristik fisik, kapasitas intelektual, kapasitas sosial dan emosional. Dari karakteristik dan kapasitas-kapasitas tersebut, apa sih yang berkembang di dalamnya? Oke, jadi yang berkembang pada ketiganya yaitu yang pertama karakter fisik, seperti tinggi badan, berat badan, ukuran dan organisasi otak, kemudian kemampuan motorik bagi anak tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kapasitas intelektual dari anak tersebut, yaitu seperti memori, bahasa dan komunikasi, terus kemampuan nalar dan pengetahuan dari anak tersebut. Yang terakhir yaitu kapasitas sosial emosional, yaitu hubungan dengan orang lain, terus kepribadian dan emosi dan afeksi anak tersebut juga. Seperti itu, Mbak. Baik, Mbak. Terus saya ingin tahu nih, apa sih yang menyebabkan perkembangan itu terjadi? Bisa dijelaskan, Mbak? Oke, untuk penyebab dari perkembangan tersebut yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu genetik, yang kedua itu kematangan biologis dan perubahan psikologis, yang keempat yaitu dari lingkungan sendiri, Mbak. Seperti itu.
Baik, dari keempat penyebab dari perkembangan itu, faktor mana yang lebih dominan menyebabkan perkembangan itu? Oke, menurut saya yang sudah kayak berlingkungan itu yang paling dominan yaitu yang lingkungan, karena untuk yang pertama yaitu kan tadi genetik. Genetik itu kayak faktor bawaan dari keluarga. Kemudian untuk yang kematangan biologis dan perubahan psikologis, keduanya itu terjadi atau bisa berlangsung itu karena faktor atau pengaruh dari lingkungan masyarakat juga. Seperti itu, Mbak. Baik, Mbak. Dari yang dijelaskan tadi oleh Mbak Irma tentang pertumbuhan dan perkembangan ya, saya ingin bertanya, misal nih, misal ada sekelompok remaja atau anak, misal pada usia 12 tahun, itu kan umurnya sama, terus dari beberapa anak tersebut, itu tinggi badan atau postur tubuhnya ini berbeda-beda, ada yang lebih tinggi, ada yang dominan lebih rendah, seperti itu. Itu apa sih yang mempengaruhi anak tersebut sehingga memiliki postur yang berbeda, padahal mereka ini sama-sama pada usia 12 tahun, seperti itu, Mbak. Oke, jadi kan tadi pertanyaannya itu dalam satu lingkup dengan umur yang sama yaitu 12 tahun tapi memiliki postur tubuh yang berbeda. Nah, kemungkinan itu bisa disebabkan yang satu dari keturunan, yang kedua dari nutrisi, yang ketiga itu dari aktivitas fisik, yang kelima yaitu lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarganya. Yang pertama yaitu keturunan. Untuk keturunan sendiri mungkin dari salah satu keluarga besar maupun keluarga intinya itu ada yang memiliki kayak sudah dari lahir itu memiliki postur tubuh yang kecil atau yang sering dibilang ya pendek seperti itu. Jadi itu bisa mengakibatkan keturunannya itu juga memiliki bentuk badan atau postur badan yang sama dengan orang tersebut. Kayak gitu. Yang kedua yaitu nutrisi. Untuk nutrisi itu bisa terjadi karena faktor di lingkungan keluarga seperti pemberian makan, pemberian vitamin dari ibunya sendiri. Misal kayak pemberian makanan yang sehat, buah-buahan, dan vitamin yang cukup, kemungkinan bisa membantu menumbuhkan postur tubuh yang ideal seperti itu. Kemudian kan ada aktivitas fisik. Untuk aktivitas fisik itu dipengaruhi dari orang tersebut sendiri. Misalnya jika orang tersebut itu memang sudah malasan dan memiliki keturunan yang seperti itu bisa dikatakan sangat sulit untuk merubah postur tubuh tersebut. Jadi kayak misal anak tersebut sudah aktif, biasa berolahraga, terus aktivitas fisiknya juga terjaga atau teratur, bisa membentuk postur tubuh itu menjadi lebih baik lagi. Untuk faktor lingkungan itu menurut saya juga sangat berpengaruh juga sih, karena kan kadang anak itu sudah bersemangat untuk merubah postur tubuh tersebut, tapi dari lingkungan masyarakatnya juga kayak yang membuat anak tersebut itu akan berdampak juga pada mentalnya anak tersebut untuk merubah semua itu. Seperti itu. Jadi faktor-faktor dari pertumbuhan si anak itu yang tadi disebutkan oleh Mbak Irma itu ada faktor gizi, betul Mbak? Betul. Terus faktor lingkungan, selanjutnya faktor apa? Aktivitas fisik. Ya Mbak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya lagi, Mbak Irma ini kan sudah ini masa remaja ya Mbak ya. Terus apa saja sih permasalahan yang pernah Mbak Irma alami atau pernah Mbak Irma lihat dari lingkungan sekitarnya Mbak Irma? Seperti itu. Apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa remaja, Mbak?
Oke, baik. Jadi sedikit bercerita nih untuk pertanyaan yang kali ini. Kan yang ditanyakan itu masalah pada masa remaja. Untuk masalah pada masa remaja sendiri kan sangat rumit untuk kita pahami ya. Karena di situ pasti ada masalah percintaan, pertemanan, lingkungan maupun sosialnya dari remaja tersebut. Terus kan remaja itu sudah dalam masa mereka itu untuk mencari jati dirinya seperti itu. Jadi kadang kan emosi dari remaja tersebut itu tidak terkontrol seperti itu kan. Sehingga pada masa remaja kan biasanya pada masa SMA. Nah, di situ adalah salah satu masalah dari remaja tersebut yaitu antara seks bebas dan tawuran antar pelajar seperti itu. Baik Mbak, itu cerita dari kehidupannya Mbak Irma ya, dari lingkungan sekitarnya Mbak Irma dan pengalaman yang dilihat oleh Mbak Irma. Terus selanjutnya tadi kan disebutkan bahwa ini paling dominan permasalahan remaja itu kan tawuran sama seks bebas. Terus apa sih upaya untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan tersebut pada remaja, Mbak? Oke, sebenarnya untuk permasalahan yang tadi sudah saya sebutkan itu sudah termasuk ke dominan semua ya, kayak permasalahan yang pertemanan, percintaan, lingkungan sosial, seperti itu sudah sering terjadi bagi kalangan remaja. Tapi untuk yang tawuran antar remaja dan seks bebas itu kan yang disorot lebih dari masyarakat umum seperti itu. Karena kan itu sangat berpengaruh besar seperti itu. Jadi untuk kayak cara untuk menanggulanginya atau mengantisipasinya yaitu yang pertama dari lingkungan keluarga dulu. Lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh bagi anak tersebut. Apabila dalam suatu keluarga itu harmonis, tidak ada masalah apapun, anak tersebut mendapatkan kasih sayang yang benar-benar dapat dari orang tuanya, itu kemungkinan anak tersebut itu tidak akan mengikuti hal-hal yang tidak baik atau seperti kenakalan remaja tersebut. Sama saja dengan yang seks bebas tersebut itu, faktor pertama yang untuk anak tersebut tidak mengikutinya yaitu dari faktor keluarga, karena keduanya jika diikuti itu berarti anak tersebut itu tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarga atau keluarga tersebut itu mengalami atau bisa dikatakan seperti broken home seperti itu. Oke, Mbak. Dari pembahasan yang kita bahas dari tadi, ini kan mengenai pertumbuhan dan perkembangan, jadi faktor yang paling penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ini kita ambil dari misal faktor keluarga, lingkungan, dan sekolah seperti itu ya. Jadi harus bisa memberikan nilai-nilai positif kepada anak itu supaya tumbuh menjadi manusia yang Maaf Mbak. Ya, bisa dikatakan manusia yang bisa menghargai sesama manusianya seperti itu. Ya, dan kemudian tadi kan saya lanjut yang tadi itu yang di lingkungan sekolahnya tadi sempat terbahas ya. Untuk lingkungan sekolah sendiri juga sangat berpengaruh untuk anak tersebut kan. Keluarga itu yang di rumah, sekolah itu pengganti orang tua di rumah seperti itu. Jadi sebisa mungkin para guru, para wali murid itu bekerja sama agar terbentuknya pola pikir anak tersebut ini dengan baik, agar tidak terjerumus dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah itu sangat berpengaruh bagi karakteristik dari remaja tersebut. Seperti itu. Baik Mbak Irma, mungkin kita sudahi saja ya podcast kali ini. Semoga ini dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua yang belum paham menjadi paham tentang pertumbuhan dan perkembangan anak dan remaja. Semoga lebih memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak. Terus juga kita di sini membuat podcast untuk memenuhi tugas akhir dari kuliah kita. Nah,
Baik. Jadi bentar ya Mbak, semoga dari apa yang kita sampaikan tadi dapat diambil yang baiknya. Jadi faktor utama dari pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut yaitu dari lingkungan keluarga kita sendiri. Apabila lingkungan tersebut bisa memberikan yang terbaik untuk anak tersebut, maka akan tumbuhlah anak tersebut dengan banyak prestasi seperti itu. Oke, terima kasih. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Nura.